ini merupakan penelitian lanjutan ya. Dulu 2 tahun lalu saya dan teman peneliti di Kementerian Agama sudah melakukan studi awal tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia perspektif numismatik. Jadi menjadikan koin-koin atau uang-uang lain sebagai salah satu sumber untuk penulisan sejarah ya. Nah, sejak tahun 2002 ini Januari saya dan juga teman-teman peneliti Kementerian Agama juga lembaga lain beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan berdasarkan studi awal 2 tahun lalu kami mengajukan proposal dan proposal kami juga diterima. Karena itu kami melakukan studi lanjutan, dan alhamdulillah dari 2 tahun lalu berikut perkembangannya hingga sekarang rupanya ditemukan koin-koin yang semakin banyak dan juga artefak-artefak lain pendukung masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7. Karena itu kami kunjungan itu satu ya, tadi tujuannya untuk mengetahui sejauh mana temuan-temuan koin-koin kuno ya perkembangannya sejak tahun 2020 hingga sekarang. Lalu kami juga melakukan perbandingan sejauh mana koin-koin kuno temuan di Nusantara ini dengan yang ada di Arab, di museum di Arab. Karena itu penelitian tahun 2022 melalui BRIN ini kami terdiri dari 6 orang, 4 orang dari BRIN, 1 dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, dan 1 diplomat di Arab Saudi. Nah, jadi nanti kami kan ingin mengetahui misalnya ketika di sini koin-koin kuno abad ke-7 atau abad berikutnya itu apa saja yang berinskripsi Arab. Lalu misalnya yang di Arab di museum-museum terutama itu apa saja, kan bisa saja yang walaupun di Arab bisa saja ada koinnya itu pada masa pemerintahan tertentu itu tidak ada, malah adanya di kita, atau ada juga yang di kita ada di Arab juga ada. Jadi itu secara umum tujuan kami kunjungan ke Sultanate Institute itu yang memang yang kami ketahui yang paling konsen ya hingga saat ini terkait riset secara umum situs Bongal, dan juga ke berbagai unsur yang ditemukannya ini makin variatif ya, khususnya terkait temuan-temuan koin kuno sebagaimana konsen kami itu yang memperkuat itu. Bahkan misalnya kan kami tahun 2020 tidak hanya ke Aceh kan, tidak hanya ke Sumatera Utara ya, kami juga ke Palembang. Waktu itu dari kolektor kami mendapat melihat langsung ada koin yang katanya dari Sungai Musi dari masa Khalifah Abbasiyah itu abad 8 kan. Nah, ketika kunjungan ke sini malah ada 2 koin itu ya. Di sini yang dari Palembang ada abad ke-7, ada abad ke-8 ya itu. Jadi makin menarik, dan kita berharap temuan-temuan ini semakin banyak, semakin variatif, semakin memperkuat kan gitu. Bahkan bisa jadi bukan hanya di situs Bongal atau Sumatera Selatan, ya bisa jadi ke wilayah-wilayah lain nanti ditemukan ya. Ya ini sangat menarik keberadaan Museum Sultanate Institute ini dan juga aktivitas risetnya, karena konsen ya hingga menghasilkan banyak temuan, dan ini akan memunculkan peluang berbagai penelitian dari berbagai sisi ya. Ada yang perspektif inskripsinya kan, aksaranya, bacanya apa kan gitu. Ada misalnya perspektif
artefak atau produk budaya material pendukung lainnya. Tadi kan ada kayu-kayu pecahan kapal dari Arab. Ada mungkin nanti dari sisi arkeometri ya, misalnya komposisi logam tiap-tiap koin kan menarik. Misalnya koin-koin yang ditemukan di Situs Bongal, Palembang dan juga wilayah lain di Indonesia, yang juga di Aceh atau yang lain, misalnya ternyata komposisi koinnya itu sama, itu campuran atau kemurniannya dengan yang di Arab atau di luar negeri gitu. Saya juga belum pernah ya, misalnya di Jerman juga ada lembaga penelitian khusus numismatik Islam gitu. Kan menarik ya nanti. Misalnya ketika koin yang ditemukan di Situs Bongal yang diantara disimpan di Museum Sultan Institute ini, rupanya komposisi logamnya sama dengan yang di Arab atau di Jerman atau di museum yang lain, kan berarti sama itu. Ini bisa analoginya dengan kajian manuskrip. Itu kan kertas kalau manuskrip, ini kan logam kan itu. Ya karena itu kesan terhadap Sultanate Institute dan juga Museum Abad 1 Hijriah ini ya makin menarik gitu. Dan yang penelitian kan begitu ya, semakin berkembang gitu di berbagai sisi gitu. Itu kan apalagi kalau ini ya, kalau istilahnya dalam salah satu langkah dalam sejarah itu heuristik ya, bagaimana artefak koin ini semakin banyak, kemudian setelah diuji itu bisa dengan kayu pecahan kapal dari Arab dan rupanya juga abad ke-7 hasilnya kan. Lalu misalnya komposisi logamnya juga yang di sini dengan yang di Arab yang abad ke-7 juga sama gitu kan. Belum lagi misalnya ada penguat lainnya, misalnya kan pengalaman kami waktu ke Medan juga kan, kalau kita ketahui bersama, kalau koin perak, koin dirham yang dipakai zaman Nabi itu kan masih dari Sasanid ya, Khusrau II ya kan. Ya misalnya artinya ada koin bernuansa belum Islam tapi digunakan oleh Muslim kan. Ada berkembang, ada koin yang Islami inskripsinya dan juga digunakan oleh Muslim gitu. Nah, itu nanti menarik, misalnya nanti kalau juga didukung oleh teman-teman yang ya seperti Sasanid itu ya, koin yang dipakai zaman Nabi dan para sahabat. Karena kita ketahui kalau koin dinar, koin emas itu yang digunakan Nabi kan dari Romawi, yang ada inskripsi Kristiani dan juga ada simbol salib ya, hingga tahun 75 Hijriah, saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan berijtihad kan, asalnya kan dicampur tuh koin inskripsi dan simbol Nasrani ini dengan inskripsi bersara Arab Islami tahun 75 Hijriah itu. Lalu tahun 77 Hijriah sudah murni kan Arab, itu kalau koin dinar. Kemudian juga kalau dirham atau koin perak ya, Nabi gunakan yang dari Sasanid Persia Majusi kan. Baru tahun 20 Hijriah Khalifah Umar itu mencampur kan. Hingga bisa jadi apa yang Khalifah Umar lakukan ini, ijtihad beliau itu menginspirasi Khalifah berikutnya. Cuma kan zaman beliau baru Arab dicampur 20 Hijriah dengan inskripsi atau simbol Majusi Persia 20 Hijriah. Khalifah berikutnya berpikir kan ya. Hingga akhirnya sejak Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya 7 Hijriah ya, baik koin dinar, koin emas maupun dirham, koin perak sudah Arab dan Islami semua inskripsinya itu. Itu menarik abad ke abad kan. Nah, bahkan ya itu tadi ini Sultanate Institute ini juga menginspirasi agar di Indonesia itu ada lembaga penelitian numismatik Islam sebagaimana di Jerman, di Tübingen. Nah, ini di sini ada. Jadi kan di Jerman yang Muslimnya itu 5 jutaan ya, 80 jutaan secara umum, itu ada lembaga penelitian numismatik Islam.
Di kita yang 240-an juta muslim dan juga saudara kita yang lain, kan mestinya ada juga. Tapi kan kita bukan objektif ya. Itu kaitannya dengan bukti-bukti sejarah gitu. Jadi sangat menarik. Nanti dari bahkan kajiannya ini kan biasanya dengan teman-teman KIN itu bagaimana perdagangan itu berjalan ya cair lah. Orang tanpa melihat koin buatan mana, produk mana, itu ya sama. Sehingga kita menggunakan handphone kan tidak melihat handphone ini buatan negeri mana, gitu. Yang penting bermanfaat kan gitu. Nanti bisa terungkap. Orang Nusantara ini ngelihat yang penting ini ada pedagang di mana. Ya yang dagang kan gitu. Yang jujur, yang murah gitu kan kayak Nabi kan gitu. Jadi waktu masih staf saya di Badan Litbang dan Kementerian Agama, waktu itu kepala badannya itu Profesor Atta Mudhar. Jadi kata Prof. Atta Mudhar, salah satu yang belum dilakukan dalam penulisan sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan juga agama lain itu perspektif numismatik. Jadi kehadiran Sultanate Institute dan juga lembaga-lembaga lain berikut bukti-bukti fisik temuannya mendukung itu. Jadi kata Prof. Atta Mudhar kan akhirnya ya terjawab kan. Insyaallah. Pentingnya numismatik gitu. Ya. Jadi ya memperkuat. Ya mungkin yang lain ada kajian folklore, cerita lisan atau cerita perspektif manuskrip, naskah-naskah atau teks-teks tentang surat-menyurat penguasa Arab dengan penguasa Indonesia di Nusantara Sriwijaya kan. Waktu itu kan kita sebatas itu kan. Tahunya dari buku ya ada hubungan gitu, baik zaman Nabi maupun setelah zaman Nabi. Dan sekarang bukti yang mendukung itu makin banyak. Jadi ya karena itu sebenarnya kan kehadiran orang Arab sendiri, pra-Islam saja sudah kesini banyak yang mencatat gitu. Apalagi ini sekarang sudah didukung gitu. Jadi ada makin yang membuktikan itu ya apa yang dulu tahun 1963 kan ada seminar tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi salah satu hasil seminar itu bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia abad ke-7. Ini bukan hanya ilmuwan yang muslim saja kan yang peneliti barat juga ada yang mendukung teori itu. Cuma kan gini, yang namanya masuk Islam abad ke-7 ini bukan berarti antitesis terhadap teori abad ke-13. Jadi masing-masing ada paradigma sendiri. Cuma yang abad ke-13 kan sudah lebih banyak kan buktinya. Misalnya ada di Terengganu kan misalnya ada batu sebagai bukti aksara Arab sudah tersebar abad ke-13, kemudian di Leran abad ke-10 kan itu. Nah nanti misalnya gini, abad ke-7 juga kuat, teori abad ke-13 juga kuat, berarti kan nanti asumsinya akan menghasilkan kesimpulan kenapa abad ke-7 itu muslim sudah banyak lalu berkurang lagi kan gitu ya. Lalu muncul lagi abad ke-14, 15 kan bisa saja kan gitu. Jadi dua-duanya itu. Jadi tidak membenturkan kan gitu. Dua-duanya artinya ada paradigma masing-masing, ada konteks budaya masing-masing. Cuma dengan abad ke-7 ini kan nanti kan ketika makin kuat abad 78, lalu kan pertanyaannya kenapa yang dulu muslim banyak berkurang lalu redup kan gitu ya, muncul lagi kan gitu.